Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiana Aurea Wicaksono dengan NIM 9420258087 dari kelas 1 TB4. Kali ini saya akan menjawab tugas remedial dari Pak Andrian, mata kuliah agama. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal Al-Quran Al-Bayyinah Dafatai Al-Mushaf Al-Yantiq wa an-Nima Yatakalamu Bini Ar-Rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf yang tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Maksud dari pernyataan Ali bin Abi Thalib, pernyataan tersebut berarti Al-Quran sebagai teks atau mushaf bersifat statis dan tidak bisa berbicara sendiri, sehingga manusialah yang memberikannya makna melalui penafsiran. Corak pemahaman seseorang terhadap Al-Quran akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, kondisi geografis, sosial budaya, dan semangat zaman penafsiran. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam, lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo, para wali melakukan inkulturasi Islam dengan menggunakan instrumen budaya seperti seni vokal dan memodifikasi tradisi lokal dengan menyisipkan nilai-nilai Islam berupa pembacaan Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat. Selanjutnya, organisasi dan aliran di Indonesia. Apa yang kamu ketahui dengan NU dan Muhammadiyah? NU dan Muhammadiyah. NU memiliki basis kuat di pondok pesantren dengan banyak kiai dan cendekiawan tradisional. Sementara Muhammadiyah memiliki keunggulan pada sektor pendidikan, TK hingga perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan. Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Syiah dilarang karena adanya perbedaan keyakinan religius tertentu seperti konsep humus, zakat 20%. Yang kedua itu ada Ahmadiyah, dinilai keluar dari Islam karena meyakini adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Jil atau jaringan Islam liberal dinilai keluar dari Islam karena menganggap semua agama sama dan memperbolehkan pernikahan antar agama. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Latar belakang perbedaan mazhab muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dipicu oleh perselisihan para sahabat dan menentukan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat. Sebutkan dua mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad, yaitu ada mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Selanjutnya, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional berprinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keseimbangan atau tidak kikir dan tidak boros, melarang monopoli, dan mengharuskan pengorbanan yang tepat sesuai keperluan agar mutu terjamin. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah siasah. Politik Islam siasah. Islam memandang politik siasah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah ma'aliyah. Siasah dusturiyah mengatur tata negara, suksesi kepemimpinan, dan pembagian kekuasaan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siasah dauliyah mengatur hubungan internasional, hukum perang dan damai, serta hubungan dengan negara non-muslim. Siasah ma'aliyah mengatur keuangan negara, anggaran, distribusi, dan filantropi Islam. Selanjutnya,
Apa tujuan dari pendidikan Islam? Tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia agar sadar akan eksistensinya sebagai hamba Allah dan wakil Allah di bumi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Abdullah berarti manusia wajib beribadah hanya kepada Allah, sementara Khalifatullah bertugas membangun peradaban maju melalui iman, ilmu, dan amal. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Bukti kemajuan peradaban adanya lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah dan Masjid Al-Azhar, serta penemuan kertas, kalender Islam, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Mamun dan Raja Harun ar-Rasyid kepada Al-Kindi? Ia memerintahkan oleh Raja Al-Amun dan Raja Harun ar-Rasyid untuk menyalin karya-karya Plato dan Aristoteles ke bahasa Arab. Selanjutnya, masyarakat dan masjid di Madinah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah merupakan prototipe civil society atau masyarakat madani yang dibangun di atas keragaman masyarakat majemuk melalui kerjasama dan common platform. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Masjid Quba didirikan untuk meningkatkan ketakwaan, sedangkan Masjid Dirar didirikan oleh orang munafik untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang mukmin. Jelaskan siapakah Ahlu Sufah itu. Ahlu Sufah mereka adalah sahabat Nabi yang fakir miskin dan tidak memiliki keluarga, tinggal di selasar Masjid Nabawi dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Sekian dari jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.